Semangat kerjaan nih. Masih ada, nanti dulu aja. Masih makan. Oi, lagi pada ngapain nih? Ngerjain yang kemarin tugas. Iya nih. Aduh, Masih banyak-banyaknya. jangan lupa olahraga dulu. Mending kita olahraga. Tapi males ya. Harus banget olahraga. Olahraga biar sehat. Ayo, bergerak, semangat. Kayaknya nggak dulu deh. Ih, Gimana? Lagi suntuk. Lumayan kan? Kita cobain hal baru. Ya udah deh. Ya. Ikut ya. gas. Gas. Ayo, kita olahraga dulu. Wih. Ada dokter di sini. Lo dok. Gimana dok? Kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Dok, Lagi kayaknya- pada lari juga? Iya. Tadi kayaknya sprint ya. Enggak, biasa aja, jogging aja aku mah, santai. Gila. Ah, gimana sih? Orang ini tadi sprint biasa aja kok jalannya. Gak kekejar. Dok, banyak debu dok. Mohon maaf ya. Sorry. Siap. Siap. Makasih. Dok, ini kita ngobrol-ngobrol deh. Workout biar glow up gitu. Siap. Biar 4 sehat imun sempurna. Kebetulan aku juga Cocok udah sih. selesai. Ayo kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Boleh? Nah. Ayo. Ayo ah, kalau gitu sana. Ah, duduk sini aja dok nih. Yuk, Boleh yuk. nih. Boleh. Ah, boleh nih, adem di sini nih. Ah, Gimana? Oke. Jadi gini dok, kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih. Kondisinya kalau misalkan teman-teman aku nih kan kadang-kadang suka tiba-tiba jadi atlet lari, ada event lari nih. Semua Nah, ikut. Semua ikut gitu kan. Wih, langsung barengan semuanya lari. Yang biasanya orang-orangnya nggak pernah lari sebelumnya dok. Wah, bahaya kalau gitu. Tapi tiba-tiba lari gitu karena ada event lari. Ah. Nah itu kira-kira bagus gak sih untuk imun tubuh kita? Ya, kalau untuk imun olahraga semuanya bagus ya. Cuman ya itu harus diperhatikan. Kalau misalkan nggak pernah latihan terus tiba-tiba FOMO ikutan event lari gitu, nanti bisa cedera loh, bahaya kayak gitu. Oh ya gitu ya. Iya, Wah ngeri juga ya. kayaknya. ngeri juga tuh kalau cedera. Nah, kalau udah cedera gitu gimana dok? Kalau udah cedera ya, akhirnya dia mager lagi dong. Tidur-tiduran lagi dong. Berarti kalau kita mau olahraga atau kita mempersiapkan diri untuk olahraga itu harus seperti apa sih dok? Oh, kalau untuk persiapan ya pastinya bertahap ya. Dari yang ringan-ringan dulu, Oke. sesuai kemampuan kita. Nah, itu tujuannya ya kita kan pengen sehat, pengen membangun atau update imun kita. Kalau misalkan sekali lari, langsung ikut event, half marathon, full marathon, ya nggak kuat lah. Itu malah tepar kan. Iya, Nggak jadi- jadi deh update imunnya. Kaget ya jadi badannya dok ya. Kaget, benar. Aku mau nanya lagi nih dok. Kira-kira ada workout jenis apa nih kira-kira yang cocok untuk kita yang ringan-ringan aja gitu dok? Apa ya kira-kira? Sebenarnya boleh ya dimulai dari jalan kaki dulu gitu. Jalan kaki Nah, dulu, kalau oke. misalkan belum kebiasa lari gitu ya, sedikit-sedikit setengah jam mungkin, total waktunya 150 menit per minggu. Nah, itu udah cukup bagus kok buat jantung kita, buat ketahanan tubuh kita, supaya imun kita bisa update terus, bisa kuat terus badan kita, bisa melawan virus-virus, bakteri gitu ya. Karena kan secara natural badan kita punya pertahanan tubuh gitu ya terhadap bakteri atau virus. Nah, itu bisa diperkuat sama olahraga gitu loh, Daham. Kalau berarti tadi kan bilang seminggu tuh idealnya berapa kali sih dok olahraganya biar Sebenarnya bebas mau Imun berapa kita kali, tiap hari juga boleh, asalkan total jumlah waktunya 150 menit per minggu saat. oh gitu.
Itu bisa untuk cukup memperkuat jantung kita, memperkuat paru-paru kita, kapasitasnya bisa meningkat. Asal ya itu, jangan dipaksain langsung lari sprint gitu ya. Nah itu khusus yang udah terlatih aja kalau misalkan yang apa namanya berat-berat gitu. Jenis olahraganya pun Bebas bebas. sebenarnya. Kalau misalkan sekarang tujuannya mau apa nih? Mau nurunin berat badan, mau memperkuat otot-otot gitu ya. Kalau misalkan mau nurunin berat badan, kita olahraga kardio yang ringan-ringan, yang nafasnya nggak terlalu berat. Nah itu efektif banget buat nurunin berat badan. Kalau misalkan mau membentuk massa otot, ya weightlifting ya, angkat beban kayak gitu-gitu. Nah itu pasti ototnya terlatih dan jadi besar. Pernah denger nih dok, kalau misalnya kita nge-gym kayak gitu ya. Nah itu tuh kalau nge-gym atau weightlifting kayak gitu, itu tuh bisa juga nggak sih nurunin berat badan? Bisa, kalau misalkan weightlifting kita kan memperbesar massa otot ya. Massa otot yang besar itu nantinya akan lebih cepat membakar lemak pada saat kita diam atau istirahat. Itu disebutnya basal metabolic rate ya. Kalau misalkan massa otot kita lebih besar, basal metabolic rate-nya tentu akan lebih tinggi sehingga itu akan membakar lemak dengan lebih cepat gitu. Oh iya, iya. Ngomong-ngomong tentang bakar lemak nih dok, kan kita Bakar lemak apa nih? Sate. Sate. ini satenya udah di dalam perut dok. Iya. Yang tadi malam nih dok. Udah masuk. Iya, dok sama ini kan kita tuh kerja ya tiap hari, terus schedule-nya cukup padat. Kira-kira dengan olahraga yang ya seringan mungkin, bisa nggak sih si kegiatan kita itu mempengaruhi misalkan imun tubuh kita tuh ke depannya seperti apa? Kayak sapu-sapu gitu Sapu-sapu mungkin. yang ringan-ringan aja. Nyapu yang gitu. ringan-ringan. Terus katanya kan kalau udah olahraga tuh, wah sehat gitu. jadi nambah sehat. Kalau gitu. nyapu, ngepel, nyuci piring itu bukan olahraga. Oh, iya. Bukan. Kirain ya kan. Bukan. Iya. Ya bukan dong. Iya. Kalau olahraga itu dia terprogram ya, kan Oke. dia ada target heart rate-nya tertentu gitu. Kalau sapu-sapu doang mungkin heart rate naik paling ya 10-20. Paling heart rate-nya cuman 70-80 ya. Kalau misalkan yang disebut olahraga tuh heart rate minimal 100 sampai 120. Nah, itu baru mulai disebut olahraga gitu. Jadi kalau misalkan jogging-jogging, lari, denyut jantung kita tuh udah mulai naik, nah itu bisa disebut olahraga. Bisa disebut olahraga. Nah, kalau nyapu, ngepel, cuci piring itu kan ringan ya, itu nggak disebut olahraga dong kalau gitu hal. Kalau dikejar deadline sama atasan kan suka deg-degan juga tuh keringetan. Itu Itu deg-degannya olahraga jantung ya. sampai berapa menit tuh perharinya. Kalau misalkan deg-degan itu bukan lebih ke olahraga tapi lebih ke stres. Ke stres. Kalau stres, nah itu yang bikin itu loh, justru imun kita bukan naik tapi turun. Ngomongin stres juga nih dok. Gimana Sat? Kalau misalnya kita olahraga nih, lagi stres itu emang bisa mengontrol emosi kita Nah, atau Bener gimana tuh dok? banget. Jadi kalau saya sendiri lari itu jadi kayak semacam pelampiasan. Pelampiasan. Yo, tapi bukan yang aneh-aneh ya. Tapi dokter nggak tersakiti kan saat ini? Enggak dong, enggak. Kan aku bisa Yura, aku bisa. Oh iya. Tapi kalau buat lari sendiri bagi aku tuh kayak semacam kalau lagi stres di kantor gitu ya. Oke. Itu aku biasanya suka lari gitu. Iya. Karena lari tuh kayak semacam buatku meditasi gitu ya. Oke. Jadi kita bisa lari sendiri, bisa mikirin, bisa denger denyut jantung kita sendiri, bisa dengerin hati kita sendiri gitu. Ais, keren kan? Jadi itu kayak semacam istilahnya ya pelarian ya, bener ya? Pelarian. Dari kenyataan gitu. Meskipun larinya mengejar mimpi nih kita. Asik. Yang penting kelihatan aja. Lari mengejar mimpi, jangan lari dari kenyataan terus dong, lari mengejar mimpi. Jadi ya itu, kalau misalkan olahraga tuh sebenarnya bisa ya buat menurunkan stres gitu ya. Kita kalau kerasa nggak kalau abis olahraga, abis lari, abis zumba gitu suka happy gitu ya. Iya nih. Iya kan? Nih kita aja sebetulnya kita tadi baru nyelesain kerjaan yang agak numpuk banget nih. Terus Beres lari ya. Kita ya kayak jadi lupa apa aja lagi gitu ya. Benar. Jadi kalau misalkan kita punya stres, punya masalah gitu ya, Iya. olahraga aja gitu. Nanti stresnya akan berkurang kok gitu. Jadi itu emang bisa buat pelarian dari kehidupan kita lah gitu. Cocok nih. Jadi gini dok, kan biasanya ada olahraga yang teratur sama ada yang ya udah ringan-ringan aja. Nah, kira-kira
ada nggak sih olahraga teratur itu berhubungan dengan imunitas tubuh kita? Oh, Terus ada banget. kondisinya jadi gak gampang sakit gitu. Iya, olahraga yang nggak teratur aja bisa, apalagi yang teratur ya. Oke. Nah, itu bisa banget buat meningkatkan imunitas kita. Jadi kalau misalkan kita lagi mager nih, gerak-gerak dikit jalan-jalan setengah jam ke Pasar Baru misalkan, itu bisa juga tuh meningkatkan gitu ya, asalkan denyut jantung kita itu ada di zona latihan gitu ya. Oke. Nah, itu bisa banget. Cuman ya lebih baik lagi memang teratur, karena kalau udah teratur itu tubuh kita ya pasti makin terlatih ya, makin lama makin kuat gitu ya, pastinya imun tubuh kita pun makin kuat juga gitu ya. Kalau untuk jenis olahraganya sih bebas sebenarnya gitu, olahraga apa aja pun boleh gitu ya. Ya tapi kalau misalkan buat yang awalnya mageran nih, bolehlah kita coba ringan-ringan, jalan dulu gitu ya, ataupun punya sepeda, pakai sepeda keliling-keliling kompleks setengah jam gitu. Nah itu juga oke, lebih bagus memang teratur, misalkan seminggu 3 kali, hari Senin, Rabu, Jumat nih misalkan. Kalau misalkan Sabtu Minggu mager gitu ya, ya udah Senin, Rabu, Jumat cobain olahraga, cobain jalan kaki setengah jam. Nah itu bisa banget buat meningkatin daya tahan tubuh kita gitu loh, Ham. Oh, oke. Nah sekarang kan Hamdan udah olahraga nih, udah Iya. mulai coba lari-lari sedikit ya. Makanannya gimana? Masih suka makan yang manis-manis nggak? Waduh, kalau manis-manis sih masih wajib ya, Pak. Jangan dong, masa wajib. Soalnya kan nggak enak dok, beres makan, terus Ah. asin-asin. Setelahnya pasti manis gitu dok. Oh gitu. Jadi habis makan nasi timbel, habis makan kol goreng, ayam Langsung goreng. kue cubit. Nah, aduh ya ampun. Kalau teman saya Feni itu langsung lagi mie instan Mie lagi, instan. fried chicken lagi. Batagor dikasih mie instan. Iya itu yang dikasih bumbu kacang itu dok. Bener. Itu sempet kita mau nyari itu ya padahal. Iya. Tapi kan nggak Kapan-kapan boleh. lah. Next lah ya dok ya. Next ya. Itu boleh lah, mungkin sekali-kali kita cheat day ya. Cuman Iya. jangan terlalu sering juga, Ham. Oke. Jadi kalau misalkan tadi ya nyambung sama meningkatkan daya tahan tubuh dari olahraga tuh bukan cuma olahraga aja loh. Jadi jangan sampai kita olahraga banyak makannya ikutan banyak juga gitu. Itu berat badan nggak akan turun. Berat Iya, badan iya. nggak turun, imunitas tubuh juga nggak akan meningkat ya. Karena kan kalau misalkan makanan ikut banyak juga, takutnya tubuh kita tuh nggak kuat, nanti malah jadi resiko diabetes, resiko penimbunan lemak, obesitas, penyakit jantung kayak gitu-gitu juga gitu ya. Itu jadi ya tetap sih kalau kita udah olahraga juga harus jaga makanan ya, makanan bergizi seimbang, 4 sehat, imun sempurna. Oh, Mau tau nggak gitu yang ya. imun sempurnanya itu apa, Daham? Apa tuh dok? Nah itu update imun pastinya. Jadi kalau misalkan update imun, kita bukan hanya olahraga, makan yang baik, istirahat yang cukup, tapi juga kita harus vaksinasi, Ham. Kayak gitu ya Oh dok ya. gitu. Coba kita cek dulu dok. Olahraga teratur udah nih ya. Udah, Ah, cek, makanan yang sehat udah nih. Kelola stres. cek. Ngeband. Ngeband. Ah, kita Itu. pernah ngeband nih bareng. Hiburan. Hiburan biar keluar stres. Bukan ngeband yang di Bali, bukan? Ngeband. Ngeband. Oh, mohon maaf, salah. Ngeband. Iya. Musik. Iya. Ya. Ini Terus asupan konsumsinya kurang nih kayaknya. Kurang manis-manis. Sam. Iya. terus tadi yang update imun, vaksinasi gitu kan dok. Vaksinasi atau imunisasi ya. Iya, atau imunisasi. Nah itu tuh sebenarnya untuk kita juga, untuk orang dewasa juga perlu nggak sih? Vaksinasi. Iya. Wah perlu banget dong. Oh perlu. Iya, jadi bukan cuma bayi, anak-anak aja saat. Jadi imunisasi itu banyak banget buat orang dewasa juga. Lumayan ya, banyak juga gitu ya. Ada flu, ada hepatitis B. Mungkin kalau ciwi-ciwi nih bisa mungkin ke HPV ya. Bisa vaksin HPV gitu. Sebenarnya laki-laki juga bisa loh dapat vaksin HPV gitu. Oh bisa ya dok ya? Bisa, itu buat melindungi dari penyakit-penyakit kutil kelamin dan sebagainya gitu ya. Jadi yang bisa ditularkan melalui hubungan badan ya, nah itu juga bisa dicegah melalui vaksinasi gitu. Terus ada vaksin-vaksin kalau untuk orang tua kita mau umroh atau haji, meningitis kayak gitu ya. Karena kan di tanah suci bisa jadi kita terpapar ataupun orang tua kita terpapar sama penyakit meningitis gitu. Jadi kita harus siapkan juga gitu. Terus ada juga vaksin-vaksin kayak varicella kayak gitu-gitu juga ya. Nah, itu juga bisa melindungi kita orang dewasa untuk di masa depan nanti, karena kalau untuk varicella itu takutnya bakal kena
herpes zoster. Herpes zoster. Iya. Oke. Itu yang kayak gimana sih, Dok? Nah, kalau herpes zoster zoster? itu kalau untuk orang yang tua ataupun yang imunnya lagi rendah itu bisa menimbulkan cacar ular ya. Jadi kalau misalkan ada di sebagian badan itu muncul beruntus-beruntus yang menimbulkan sakit, nah itu bisa juga gitu. Ngeri juga ya. Iya, makanya. Itu orang Penting dewasa tuh. makanya penting Penting untuk imunisasi. divaksinasi. Kalau kayak kita-kita nih orang-orang kantoran, kira-kira nih Hmm, vaksinnya yang bagus tuh apa nih yang cocok untuk kita? bagus semua. Bagus semua ya. Iya. Semua. Itu yang tadi udah disebutin sama Iya, dokter. bisa flu. Oh ya, ada tifoid atau tipes ya, atau Biar nggak kerja tipes. nah itu. Jadi kerja tipes nggak dulu. Kerja nggak tipes. ya kan? Nah, benar gitu. Terus kalau nggak demam berdarah, itu juga ada. Nah, demam berdarah juga kan kita mungkin sering banget ya dengar mungkin ada tetangga kita kena demam berdarah gitu ya. Nah, itu kan nyamuk yang di sekitar kita tuh bisa nularin dari mungkin tetangga ke kita ya, itu kita nggak tahu ya. Oh iya. Apalagi yang lingkungannya kayak banyak pohon-pohon atau Bener. banyak genangan Banyak air gitu ya. genangan air, genangan sampah kayak gitu ya. Nah, itu Ah, juga. iya, oke, oke. Jadi ya bukan cuman kita aja sih harusnya ya, lingkungan kita juga harus semuanya terproteksi atau terlindungi dengan imunisasi atau update imun itu, Han. Jadi untuk vaksinasi itu kita kira-kira bisa dapat di mana, Dok? Nah, banyak sih ya. Recommended sih di Immunicare, Han. Immunicare. Iya, Immunicare adalah klinik imunisasi yang punyanya Bio Farma. Jadi Bio Farma pabriknya, Immunicare kliniknya, udah Jadi aman lah langsung itu ya. dari pabrik. Dari pabrik langsung ke Immunicare. Nah, tapi istimewanya Immunicare tuh punya banyak juga cabang di seluruh Indonesia loh. Oh iya. Iya, ada 200-an lebih lah kalau nggak salah ya. Wah, itu jadi cabang bisa di Immunicare. mana-mana ya, Dok ya. Bisa di mana-mana di seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya yang ada di Jalan Pasteur nomor 28 aja nih, Ham. Bisa cari teman-teman mungkin kalau misalkan ada yang pengen tahu gitu ya. Immunicare-nya ada di cabang di seluruh Indonesia gitu. Oh, berarti kita kalau mau cari tahu Immunicare ada di mana aja, Hmm. gimana, Dok, caranya? Banyak banget sih, kita bisa lihat Instagramnya Immunicare ya, ataupun mungkin di Instagram Update Imun ataupun website Update Imun. Di situ ada list klinik-klinik Immunicare yang ada di seluruh Indonesia, Sat. Oh. Iya, Udah lengkap ya. lengkap Keren banget. juga ya. Nah, Keren cari aja yang paling deket deh ya, nanti Iya. kita bisa datang ke situ. Iya. Itu vaksinnya lengkap, aman dan juga pasti berkualitas, Sam. Oh. Ya udah kita gas update imun kalau gitu biar terjauh dari virus-virus nakal. Tar dulu. Jangan gas-gas dulu nih. Kita selesaiin dulu joggingnya. Terakhir nih, Dok. Ah, Aku mau minta tips buat Hamdani sama teman-teman Immuners di rumah. Gimana sih biar olahraga yang konsisten itu bisa terus teratur gitu, Dok? yang pasti jangan paksainnya ya. Awalnya mageran, tukang tidur gitu ya, nempel molor, pelor. Nah itu jangan langsung daftar 10K gitu, lari. Potonglah 5K aja kaki. dulu ya. 5K. Jangan juga kalau misalkan jangan juga. Kalau misalkan belum pernah latihan ya jalan dulu yang ringan-ringan gitu ya. Nah, yang penting kita harus sadar kalau misalkan kita harus jaga tubuh kita harus update imun tubuh kita, itu harus dimulai dari kita sendiri, pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja, nggak usah langsung maksain. FOMO ya, lihat temen-temen langsung daftar 10K, langsung daftar HM full maraton gitu, potong kaki kita, Ham. Waduh. Heeh. Jadi ya pelan-pelan aja lah, supaya kita menikmati dulu larinya, Ya, supaya ya. kita menikmati dulu gimana sih efeknya ke badan kita gitu. Jadi yang pasti itu bikin kita lebih konsisten ya, karena kalau sekali langsung capek ya kapok kita nanti. Nah, jadi ya pelan-pelan aja kita nikmati prosesnya. Yang pasti segala apapun usaha meskipun kecil kalau dilakukan konsisten ya pastinya bakal nantinya jadi kembali ke kita juga ya. Oke. Nah, Kandan udah tahu sekarang tips-tipsnya biar bisa ngejaga kesehatan dengan olahraga. Iya. Ya udah, yuk kita gas ke Immunicare kali. Bentar. Kayaknya ada yang hilang deh. Lah, Feni kan. Nah, Hilang lagi kan. hilang lagi Ben ini. Kemana? Aduh. Cari-cari kan. Itu tuh di atas. Lah. Nggak ada tuh. Itu sih Paling Mbak Kun kok di Iya, atas. kayaknya ke warung belakang nih kebiasaan nih Feni nih. Coba kita Jam nih. segini, Ayo coba kita kan. carilah ke depan sana. Ayo, ya udah. Oke Dok, kalau gitu makasih banyak nih untuk Siap. hari ini insight dan Oke. informasinya. Kita kayaknya mau Makasih, lanjut Dok. lagi nih. Iya. Ke Immunicare aja langsung kita update imun ya. Oke, Oke. gas. Oke, guys. Tunggu. Jangan lupa teman-teman sama Immuner semua ya, kalau kita untuk selalu Update imun.
Oke udah. lah kalau gitu. Oke. Ya siap. Kita cari dulu Feni. Oke. Makasih banyak. Makasih. Yuk, let's go. Makasih banyak ya dok. Yuk, Dok. Ntar alat perang nih. Yes. Yuk, Ayo, dadah. mari dok. Mana si Feni nih? Fen, Woi. kebiasaan. Ayo cari sini kali ya. Si Feni tuh. Woi. Segeralah update imunisasimu. Jangan sampai kudet. Update imunmu sekarang.